Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kita sudah berjumpa dengan Mbah Gendel Jopo Montro. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Tuhan. Jadi kita tahu bahwa setiap keyakinan itu memiliki Tuhan. Seperti Islam memiliki Allah, kemudian untuk agama Nasrani atau Kristen memiliki Tuhan Yesus Kristus. Sebelum lanjut teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe. Jadi langsung saja pembahasan kali ini terkait dengan Tuhan. Setiap keyakinan memang memiliki Tuhannya masing-masing. Kita tidak usah membicarakan keyakinan yang lain, Mbah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Jawa, orang-orang pribumi. Bagaimana pandangan orang-orang Jawa terkait dengan Tuhan itu, Mbah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati dan teman-teman yang saya muliakan, kita memang memiliki kepercayaan, kita memiliki tentang agama. Kita memang berasal dari orang Islam atau orang-orang Muslim. Artinya kita percaya kepada Allah dan tentu percaya kepada Rasul kita, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di dalam kancah ini sebagai pengalaman, karena kita juga asli dari keturunan pribumi, keturunan para penghayat, keturunan daripada orang-orang kuno atau nenek moyang, atau keturunan mereka-mereka yang mencintai adat istiadat, keturunan mereka-mereka yang mencintai dengan ilmu-ilmu Jawa atau ilmu kasepuan, atau bisa dikatakan ilmu-ilmu kapitayan. Sehingga kita sejak kecil hidup bersama keluarga yang mana mereka masih melaksanakan yaitu kepercayaan, yang mana mereka-mereka juga melestarikan adat dan kepercayaan daripada nenek moyang sebelumnya. Tentu kita akan bicara tanpa mengobok-ngobok kepada aliran yang lain. Kita juga tidak akan mengobok-ngobok kepada aliran penghayat orang lain. Kita juga tidak akan mencampuri dengan urusan agama lain atau kepercayaan orang lain. Karena kita tujuannya hanyalah untuk yaitu pengungkapan rasa agar kita mengerti tentang keberadaan masyarakat pribumi atau masyarakat Indonesia. Karena yang namanya orang kuno sudah semakin mundur, sehingga keberadaan tentang pembongkaran sejarahnya, bagaimana kejadian di era dulu zaman kerajaan, bagaimana kepercayaan pada nenek moyang kita itu jarang-jarang dibongkar atau jarang-jarang diuraikan atau jarang-jarang dipelajari. Ketepatan apa yang kami sampaikan adalah apa yang kita ketahui. Jika kita tidak bisa bicara tanpa kita tahu sejarahnya, tahu kejadiannya. Yang jelas bahwa di dalam agama kita, bahwa mempelajari tentang agama Islam, memang kita dipelajari oleh keluarga, juga dituntun, dipelajari, dididik oleh yaitu lembaga-lembaga yang bersifat sekolahan, baik dari SD, SMP, SMA. Agama Islam tetap mempunyai jam sendiri, memiliki waktu sendiri agar para siswa-siswa mengerti tentang agama yang mereka anut. Sehingga dengan dasar-dasar kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, kemudian lepas dari masyarakat, di dalam sekolahan pun agama kita selalu diajarkan kepada kita. Karena di dalam sebuah yaitu pendidikan pasti ada guru-guru yang bersifat yaitu perwakilan yang mengajarkan pendidikan agama. Misalkan dari Kristen juga diajarkan Kristen. Kalau ada siswa yang berasal dari Kristen juga, sekolahan itu juga memiliki guru Kristen. Misalkan di dalam sekolahan ada siswa yang beragama Hindu dan Buddha, juga sekolahan itu juga memberikan yaitu guru Hindu dan Buddha. Sehingga di dalam sekolahan pun tentang agama juga tidak kesulitan, karena setiap sekolahan itu pasti disiapkan
guru-guru agama sesuai dengan kepercayaan para siswa. Hingga di dalam sekolah tidak sulit untuk mempelajari tentang agama masing-masing. Sehingga dengan hal tersebut maka kita akan mengungkapkan tentang keyakinan ketuhanan Yang Maha Esa. Negara kita, Republik Indonesia, memang mayoritas mereka memang penduduk atau masyarakat yang benar-benar memiliki keyakinan yang sangat besar sekali, yaitu tentang mereka menghamba kepada Sang Pencipta Alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajar kalau di Indonesia tentang keyakinan, tentang agama merupakan hal-hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan, karena negara Indonesia memang sudah tercipta yaitu 5 agama yang telah diresmikan. Di sela-sela itu juga masih ada orang-orang pribumi yang mencintai tentang warisan-warisan ajaran para leluhur kita. Karena kita tahu bahwa orang-orang pribumi juga menyayangi adat dan kebudayaan para nenek moyang kita. Namun atas dasar dengan adanya kepercayaan orang pribumi, mereka tidak tergengser dengan keyakinannya. Mereka percaya bahwa jagat raya ini, manusia ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Gusti Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Agung, Tuhan Yang Maha Bijaksana, dan Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Beruntunglah kepada negara-negara atau beruntunglah kepada rakyat di muka bumi ini yang mereka merasa bahwa memiliki Tuhan, karena manusia hidup ibarat hanya sementara. Mereka akan lebih hidup lagi, yaitu di alam kelanggengan, atau kita bisa sebut di alam surganya Tuhan. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa semua berlomba-lomba ingin menyanjung dan ingin bersembah kepada Sang Pencipta Alam sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kita tahu bahwa orang-orang pribumi, kita lihat dari zaman animisme, dinamisme yang mereka percaya kepada bentuk kayu dan bentuk perpohonan dan sebagainya. Adanya perkembangan zaman, mereka juga mempelajari lagi tentang ketuhanan yang menciptakan jagat raya seisinya. Dengan pergeseran waktu, agama masuk ke Indonesia. Namun dengan itu masih ada orang-orang yang tersisa, mereka percaya bahwa Tuhan Sang Pencipta Alam merajai seluruh gugusan antariksa. Saya ulangi lagi bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta, mereka merajai, mengatur, menciptakan jagat raya seisinya, yang kita sebut dengan Tuhan Yang Maha Pencipta. Sehingga Tuhan hanya satu yang menciptakan alam semesta raya ini. Tuhan hanya satu yang menciptakan semua makhluk hidup, semua yaitu alam yang ada di dunia ini, atau kita sebut dengan yaitu alam semesta atau alam semesta jagat raya. Tuhan mengatur kehidupan manusia, mengatur kehidupan semua makhluk hidup termasuk tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jin atau yang lain. Sehingga di dalam satu Tuhan, maka Tuhan akan memberikan ijabah kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya, baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan untuk di alam akhirat nanti atau di alam surga nanti. Kita tahu bahwa masyarakat kita, yaitu yang berasal dari pribumi, misalkan golongan orang pribumi asli, misalkan zaman kerajaan, dari kerajaan Singosari, kerajaan Kendiri, kerajaan Jenggolo, kemudian Tumapel, Mojopahit, Pajajaran, Mataram Baru, Mataram Kuno, dan kerajaan Bali, kerajaan Kartanegara, kerajaan Sriwijaya, semua adalah orang-orang pribumi yang berjuang demi Pulau Nusantara, atau yang dapat dikatakan yaitu Pulau Nusantara atau
negara yang berpulau-pulau atau berbanjar-banjar. Sehingga di dalam kancah warga Republik Indonesia atau dikatakan orang pribumi, mereka meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta Alam akan mampu memberikan jawaban-jawaban, akan mampu memberikan doa-doa kepada hambanya yang ada di muka bumi ini tanpa pilih kasih, tanpa mereka membeda-bedakan baik berwarna kulit, baik berwarna agama atau beragama bermacam-macam atau keyakinan bermacam-macam. Mereka akan memelihara kita, mereka akan menghidupi kita, dan mereka akan memberikan jaminan-jaminan yang berbentuk pahala dan sebagainya. Barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang menghamba kepada Sang Pencipta Alam atau Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan akan memberikan sesuai dengan permintaan Anda dan sesuai dengan perjuangan tingkah pakarti, budi pekerti yang kita lakukan. Kita tahu bahwa para nenek moyang kita untuk bersembah kepada Sang Pencipta Alam, mereka percaya bahwa kita atau manusia yang berasal dari jasmani dan rohani, mereka bersandar diri kepada Sang Pencipta, bahwa mereka apabila hidup di dunia ini hanya sementara, mereka akan melanjutkan lagi di kehidupan yang akan datang atau di alam Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kita tengok, kita lihat kepada para raja-raja dulu yang misalkan agama belum masuk hingga agama masuk yang berpengaruh kepada agama-agama yang datang, misalkan Hindu, Buddha, Islam, Kristen, maka peradaban di Indonesia bercorak tata cara bersembah, tata cara beragama, tata cara keyakinan, tata cara untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mencintai rakyat Indonesia yang beraneka ragam keyakinan, beraneka ragam agama, sehingga kita menghormati kepada mereka-mereka agar kita bisa hidup tenang di negara Nusantara, di negara NKRI ini, saling menghormati, saling menghargai, dan kita selayaknya tidak patut untuk menjatuhkan kepada keyakinan orang lain, dan kita tidak pantas untuk mengoreksi kepada keyakinan orang lain, dan kita tidak patut apabila kita merendahkan, mencemarkan, menuduh kepada keyakinan orang lain itu salah. Karena benar dan salah yang jelas nanti apabila kita mati, maka Tuhan akan menunjukkan atas kebenaran yang sempurna, kebenaran yang hakiki, atas benar karena Tuhan Sang Maha Pencipta. Benar daripada kita belum tentu dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang penghormatan kepada agama lain, penghormatan kepada keyakinan orang lain sangat dibutuhkan di negara ini agar kita mudah hidup, agar kita selalu aman, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan, tidak ada penghujatan, tidak ada penghinaan, sehingga kita akan hidup yang nyaman sekali. Sehingga di era zaman-zaman dulu pun warga negara Indonesia yang beraneka ragam dengan bentuk suku dan beraneka ragam tentang keyakinan, mereka bisa bersatu, mereka tidak mempermasalahkan. Bahkan agama Hindu datang diterima, agama Buddha datang diterima, Islam Kristen diterima, Konghucu juga diterima. Artinya orang pribumi benar-benar membutuhkan atas kebenaran, mereka benar-benar menginginkan bahwa rakyat pribumi ingin menghamba kepada Sang Pencipta Alam sesuai dengan pilihannya sendiri, sesuai dengan keyakinan sendiri. Maka dari itu pentingnya kita untuk memperdalam keyakinan kita sedalam-dalamnya, seyakin-yakinnya, dan kita sehendaknya tidak perlu untuk merendahkan, menyalahkan kepada orang-orang lain, dianggap mereka salah untuk bersembah, mereka salah untuk menghamba. Karena kita tahu bahwa Tuhan Sang Pencipta Alam, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, Tuhan tidak berwujud. Tentu Tuhan mempunyai kapasitas yang dahsyat yang tidak dapat kita pikirkan dengan akal. Kita tahu bahwa kenapa kita sebagai manusia tidak bisa melihat Tuhan. Kenapa kita tidak bisa melihat Sang Pencipta Alam? Karena kita tahu bahwa tidak sembarangan kita bisa masuk ke naungan Tuhan, karena Tuhan
Sang Maha Suci, mereka Sang Maha Benar. Dengan adanya Sang Maha Suci, Tuhan mempunyai kapasitas yang sangat dahsyat sekali. Salah satu contoh bahwa Tuhan menciptakan matahari yang begitu dahsyat, begitu panas. Hanya cipta karsa dari Sang Pencipta alam, hanya cipta karsa dari Tuhan. Ternyata ciptaannya tidak ada orang satu pun yang bisa meraba atau bisa mendekat atau yang bisa untuk menuju ke naungan atau area-area matahari. Sehingga matahari ciptaan Tuhan Sang Pencipta alam, ciptaannya tidak dapat kita dekati, ciptaannya tidak dapat kita masuki, dan ciptaannya tidak dapat kita dekati dengan kita meraba. Itu hanya ciptaannya saja. Sehingga kalau ciptaannya saja begitu dahsyat, ciptaannya begitu sangat berbahaya sekali, apalagi kita mendekati kepada Tuhan, maka kedahsyatan akan lebih dalam lagi. Kedekatan kepada Tuhan membutuhkan sesuatu yang sangat suci sekali. Itu pun kita tidak bisa untuk melihat dan tidak bisa untuk meraba. Karena Tuhan tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba. Apa yang kita ucapkan ini berdasarkan yang kita lakukan. Entah apabila kita nanti mati, kita bisa melihat Tuhan dan tidak. Kita tidak bisa untuk memprediksi. Kita tidak bisa memiliki target-target yang benar. Karena kita ini belum mati. Cuma kita memiliki kitab-kitab yang wajib kita patuhi, yang wajib kita lakukan sesuai dengan pengamalan-pengamalan yang baik tentang yaitu persembahan, tentang ketakwaan kita kepada Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa Tuhan memang tidak dapat dilihat, Tuhan tidak dapat diraba, karena ciptanya saja kita sudah tidak mampu mendekat, seperti ciptanya si matahari. Kalau ciptanya saja sulit untuk kita tuju, sulit untuk kita dekati, apalagi Sang Pencipta alam. Sehingga kita sebagai manusia jangan sampai sombong, kita jangan sampai merasa bisa, atau bahasanya kita merasa roh, karena kita manusia-manusia yang penuh dengan dosa, manusia-manusia yang penuh dengan keluputan, kegilapan di setiap harinya. Namun tidak ada salahnya kita bahwa selalu merendahkan diri, selalu mengagungkan yaitu kekuatan, pemujizatan, kelebihan kepada Sang Pencipta alam, atau kita sebut yaitu sesuai dengan agama kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan pengamalan kita. Sehingga dengan itu maka untuk kita agar hidup di dunia ini, hidup di negara Republik Indonesia, agar kita bisa tentram, bisa rukun, maka kita harus saling hormati. Mohon jangan sampai menghujat kepada aliran satu ke aliran lain, karena kita sama-sama menghamba, sama-sama butuh kita untuk bersembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa bebas, agar kita bisa aman, tentram, dan mudah, tidak ada halangan pun untuk menuju kepada naungan Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dengan adanya ini kita akan lebih baik, berbaik kepada orang. Kita tingkatkan keyakinan kita untuk menghamba kepada Tuhan, bahwa kita mengakui bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan tiap harinya, kita tidak tahu benar dan salahnya. Kita tidak tahu apakah perilaku kita ini dipuji oleh Tuhan atau sebaliknya, sehingga kita menyadari bahwa setiap harinya kita selalu mendapatkan kesalahan dan kegilapan. Namun tidak ada salahnya kita mengucap seperti itu, karena kita kalau salah perlunya kita untuk mengoreksi diri, mencerminkan diri agar perilaku kita bisa di jalan yang lurus dan di jalan yang benar. Perjalanan kita, laku kita, ucapan kita, ketakwaan kita benar-benar akan tidak salah, akan tepat sasaran, dan akan diridhoi yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Pencipta alam.